Hai, saya Mata Zarman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya akan menjawab satu buah email yang sudah masuk ke dalam inbox saya. Makasih banyak buat teman-teman yang udah kirim email ke matazurman@gmail.com. Hari ini saya akan memilih satu buah email untuk dibahas. Dan email yang saya pilih hari ini adalah email dari Fernando Huta Barat. Alamat emailnya adalah elisiusparulian@gmail.com. Kak, ajari dong bagaimana fungsi metering, evaluatif, center, spot, dan lain-lain. Dan fungsi mode fokus AF, A, AFC, AFS, DMF, ataupun MF. Serta keterkaitannya kedua fungsi tersebut. Oh iya, Fuji X-T2 masuknya kamera APS-C atau full frame ya Kak? Terima kasih, saya pemula. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan yang kali ini saya ingin mengucapkan makasih banyak buat teman-teman yang sudah support channel ini, yang sudah share dan selalu nonton di setiap episodenya. Dan buat teman-teman yang mungkin baru saja menonton video kali ini, jangan lupa di subscribe karena setiap minggunya saya mengupload 2 buah video membahas seputar fotografi. Dan juga buat teman-teman yang mungkin menanyakan apakah saya ada jasa fotografi, videografi, ataupun social media management, teman-teman bisa langsung kontak nomor di bawah ini, nanti akan dibantu oleh administrasi saya. Dan buat teman-teman juga yang menanyakan apakah saya ada kelas online ataupun offline, atau ingin memanggil saya sebagai narasumber untuk kebutuhan kampus, perusahaan, ataupun komunitas, teman-teman juga bisa langsung kontak ke nomor tersebut. Nah, pembahasan kali ini berkaitan dengan metering, dan sebelumnya juga ini ada pertanyaan mengenai kamera Fuji, which is saya juga bukan pengguna Fuji sebenarnya, tapi setahu saya Fuji itu hanya memiliki kamera APS-C dan habis itu langsung loncat ke kamera medium format yang berukuran kecil sensornya. Jadi di sini setahu saya semua tipe kameranya itu kebanyakan APS-C. Dan saya nggak akan membahas mengenai kamera Fuji. Hari ini saya akan coba bahas mengenai metering. Jadi di sini memang ada beberapa metering yang biasanya kamu bisa gunakan pada saat kamu melakukan pemotretan. Dan buat teman-teman yang mungkin baru pernah dengar apa sih metering, nah teman-teman disimak video kali ini sampai akhir. Buat teman-teman yang penasaran tentang metering, sebenarnya setiap produsen kamera itu memiliki simbol yang sedikit berbeda-beda antar brand. Jadi buat teman-teman yang mungkin bingung, sebelum saya masuk ke pembahasan, saya kasih tahu dulu nih gambarnya seperti ini kira-kira. Dan biasanya untuk kamera Canon ataupun Nikon, biasanya logonya itu atau simbol dari metering ini berbeda-beda. Jadi jangan pusing ketika kamu menggunakan brand tertentu, make sure kamu membaca manual booknya dulu terlebih dahulu, sehingga tidak bingung akan simbol-simbol tersebut. Tapi pada dasarnya, metering itu dibagi berdasarkan 4 macam. Yang pertama adalah spot metering, yang kedua adalah center weight metering, dan yang ketiga adalah evaluative metering, dan yang terakhir adalah namanya partial metering. Buat teman-teman pemula fotografi mungkin baru banget ngedengar yang istilahnya metering. Nah, ini apalagi sih di dalam dunia fotografi? Metering ini sebenarnya berfungsi untuk mengukur kondisi cahaya pada saat kita mengambil gambar supaya kita mendapatkan exposure yang tepat. Dan metering ini memiliki 2 macam metering, yaitu yang pertama adalah metering yang di dalam kamera, artinya dia sudah built-in di dalam body kamera, atau yang kedua adalah dengan menggunakan alat yang disebut dengan light meter. Sedangkan kalau yang built-in itu kita sebutnya sebagai TTL atau singkatan dari through the lens. Yang pertama saya akan bahas adalah spot metering. Jadi spot metering ini adalah pengukuran cahaya di area kecil pada saat kita melakukan pengambilan gambar. Nah, di sini biasanya bisa membantu kita dalam mengatasi pencahayaan yang terlalu berbeda. Artinya adalah cahaya bisa terlalu jomplang. Kita ngelihat di area tertentu yang gelap sekali, kemudian area tertentu itu terang sekali. Kalau kita melakukan metering dengan cara yang lain, biasanya itu akan bermasalah. Nah, kalau teman-teman menemukan kondisi seperti itu di mana cahaya ini sangat kontras, teman-teman bisa melakukan spot metering sehingga terfokus pada area yang kamu inginkan saja. Misalnya kita ingin mengambil sebuah foto yang kita ambil dari sebuah jendela di mana dia ada sebuah gordengnya, atau kita ingin mengambil komposisi framing di mana kita ingin menampilkan framingnya itu bentuknya lebih gelap ya, frame-nya gelap, kemudian bagian depannya itu view-nya itu lebih exposure dengan pas, dengan rata. Nah, itu biasanya kita menggunakan spot metering supaya framing itu nampak lebih gelap dibandingkan area yang kita ingin foto.
Kemudian yang kedua adalah center weight metering. Nah, di sini area titik yang dia baca itu jauh lebih lebar. Ini biasanya disebut dengan pembobotan tengah. Jadi artinya nggak cuma satu titik aja, tapi dia akan lebih luas areanya. Dan kelebihannya dari mode ini adalah mengukur cahaya diprioritaskan pada bagian tengah, juga memastikan bagian lain mendapatkan cahaya dengan tepat. Kekurangannya adalah kurang efektif jika digunakan untuk objek yang kecil. Pencahayaan seluruh gambar tergantung pada objek yang berada di tengah foto. Nah, kemudian yang ketiga kita sebut sebagai matrix leveling atau disebut juga dengan evaluative metering. Nah, ini biasanya ada sedikit perbedaan pada produsen kamera, tapi secara prinsipnya metering yang satu ini adalah bekerja dengan mengukur seluruh cahaya yang tertangkap pada ruang bidik atau viewfinder, lalu mengevaluasi cahaya tersebut pada area gelap dan terang, dan kemudian dia akan otomatis akan membaginya secara rata dan menyeluruh di seluruh frame. Nah, dan yang terakhir adalah partial metering, dan ini biasanya cuma ada di kamera Canon. Setahu saya di Nikon tidak ada partial metering. Nah, ini sebenarnya mirip dengan spot metering, hanya saja area yang dia baca itu sedikit lebih lebar dibandingkan dengan spot metering. Kalau spot metering sekitar 3,5%, nah partial metering itu sekitar 8%. Nah, kemudian mungkin teman-teman di sini masih ada yang bingung, kayak saya pernah lihat di dalam sebuah kamera tampilan viewfinder itu ada yang disebut dengan light meter. Tampilannya seperti -2, -1, 0, +1, +2, kira-kira seperti itu. Nah, saya akan kasih ilustrasinya. Nah, mungkin teman-teman bingung apa sih fungsinya ini? Nah, di sini sebenarnya ini adalah sebuah light meter yang membantu kita pada saat kita menentukan exposure. Jadi pada saat kita melakukan setting triangle exposure, dia akan memberikan indikasi apakah foto kita itu sudah exposure tepat di 0 atau kita ingin membuat dia menjadi under 1 atau membuat menjadi over 1. Buat teman-teman yang mungkin belum pernah mendengar apa itu triangle exposure, bisa langsung klik di video di bawah ini, pembahasan saya di video saya sebelumnya. Buat teman-teman di sini mungkin ada yang menanyakan, masih perlu nggak sih zaman sekarang kita pakai light meter? Nah, ini sebenarnya dikembalikan kepada fotografernya sendiri, karena masing-masing fotografer punya kebutuhan yang berbeda-beda. Dan sendiri sebenarnya kalau teman-teman ingin tahu sejarahnya, zaman dulu itu tidak semua kamera memiliki light meter di dalam kameranya. Jadi dia membutuhkan bantuan mengukur exposure dengan tepat itu dengan menggunakan light meter. Tapi zaman sekarang produsen kamera sudah menyediakan itu di dalam body kameranya, sudah built-in. Jadi kita belajar jadi jauh lebih mudah. Tapi saya pengen tahu nih, teman-teman di sini sebenarnya masih suka menggunakan light meter atau enggak? Coba tulis di kolom komentar di bawah ya. Nah, kembali ke dalam pembahasan light meter yang kita lihat di dalam viewfinder itu, biasanya dia memberikan informasi kalau misalnya kita ingin membuat foto itu menjadi underexpose atau overexpose. Nah, teman-teman sudah bisa langsung ngelihat di sana, indikatornya akan menunjukkan apakah dia bergeser ke kanan artinya adalah overexpose, atau bergeser ke kiri yang kekurangan cahaya artinya adalah underexpose, sehingga adjustment triangle exposure di dalam kamera kamu itu harus disesuaikan. Dan pertanyaan yang kedua yang saya dapat adalah pertanyaan mengenai autofocus. Autofocus adalah jelas berbeda dengan metering. Nah, apa itu autofocus? Autofocus adalah sebuah fasilitas di dalam kamera di mana ini memudahkan kita untuk otomatis memfokuskan pada suatu objek tertentu yang kita ingin foto. Jadi biasanya kamera-kamera zaman sekarang itu umumnya disediakan fasilitas AF dan MF. AF singkatan dari autofocus dan MF adalah singkatan dari manual focus. Jadi dua pilihan ini yang paling umum ada di setiap model kamera yang kamu gunakan. Apakah ada sedikit perbedaan antara setiap brand kamera dengan menu-menu focusing ini? Pastinya ada, karena setiap brand kamera pasti memiliki penamaan yang berbeda juga. Kalau di Canon kita sebutnya sebagai one shot atau one shot autofocus. Jadi biasa di Nikon itu disebut dengan AFS atau disebut juga dengan single area autofocus. Nah, mode ini biasanya digunakan untuk memotret sebuah objek yang diam atau statis. Dan biasanya di kamera kamu juga kamu bisa menemukan yang namanya AFL, di mana AFL ini adalah singkatan dari autofocus lock, di mana artinya focusing kamu akan dikunci atau di lock pada menu tertentu. Kemudian yang kedua yang teman-teman mungkin sering dengar adalah AFC, autofocus continuous, di mana artinya dia akan terus mengikuti subjek yang bergerak. Jadi kebalikannya dengan AFS, yang pertama adalah single untuk benda yang tidak bergerak, sedangkan AFC itu untuk benda yang bergerak. Kalau di kamera
kamera Canon mereka menyebutnya berbeda, biasanya disebut dengan AI Servo AF. Jadi ada sedikit perbedaan-perbedaan pada kamera yang kamu gunakan. Kemudian autofocus yang ketiga adalah autofocus AFA atau disebut juga sebagai continuous hybrid, di mana di kamera Canon disebutnya sebagai AI focus. Jadi menu yang ini autofokusnya adalah menyesuaikan dengan objek yang akan kita foto, apakah dia sedang diam atau dia bergerak. Jadi dia akan otomatis menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Dan buat teman-teman yang baru belajar fotografi zaman sekarang harus jauh lebih bersyukur karena zaman sekarang sudah dilengkapi juga dengan 3D tracking autofocus. Artinya fokusnya itu bisa tracking secara 3 dimensi. Dan ini mempermudah kamu banget untuk mendapatkan fokus yang tepat. Dan juga zaman sekarang itu sudah bisa yang namanya face detection untuk orang maupun binatang, ataupun ada juga tracking untuk kendaraan, dan juga kamu bisa langsung nge-pinpoint pada bagian yang kamu ingin arahkan supaya dia terus mengikuti. Nah, mungkin buat teman-teman yang penasaran seperti apa sih autofocus yang seperti itu, yang 3D tracking yang bisa ngikutin ngepin di muka atau di mata orang yang kita foto, teman-teman bisa langsung cek di video saya sebelumnya yang saya mereview kamera Nikon Z9 yang terbaru. Coba cek di video ini, kamu pasti amazed banget hasilnya. Jadi kamera sekarang itu bisa nge-track secara 3D, atau teman-teman bisa hanya sekitar wide area aja, atau teman-teman juga mungkin hanya memilih dynamic area yang kita mau shoot gitu ya. Jadi itu benar-benar tergantung kamu inginkan seperti apa, dan kamera-kamera flagship zaman sekarang itu sudah melengkapi fasilitas kamera kamu sehingga kamu bekerja menjadi sangat-sangat mudah. Nah, buat teman-teman yang mungkin penasaran nih, tadi pertanyaannya, apa sih kaitannya antara metering dengan autofocus? Sebenarnya yang kamu gunakan saat ini, kalau kamu membeli sebuah kamera, autofocus dan juga metering itu terletak pada tombol yang sama. Jadi biasanya itu tombol shutter itu terletak untuk metering dan juga focusing. Nah, saya biasanya menggeser autofocus itu ke bagian belakang dan metering di bagian shutter depan. Tujuannya apa? Supaya saya bisa konsentrasi yang mana metering, yang mana focusing. Jadi dua hal yang berbeda secara total. Jadi teman-teman jangan salah, kalau teman-teman saat ini mungkin merasa kurang nyaman pada saat kita menggunakan tombol menu yang sama, teman-teman bisa cek langsung ke dalam menu kamera kamu dan kamu coba switch dan memindahkan tombol tersebut. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin menanyakan gimana caranya mindahin button-button di dalam kamera kita, tombol-tombol dalam kamera kita tuh supaya sesuai dengan apa yang kita mau nih ya, supaya di-adjust yang mana autofocus, yang mana metering supaya kepisah. Nah, di sini caranya gampang banget, teman-teman bisa langsung pergi ke custom menu setting. Di sana teman-teman bisa cek tombol yang untuk kontrol pilihannya. Nah, di sana teman-teman bisa pilih control custom assignment, dan kemudian di sana teman-teman coba pilih custom control untuk shooting. Jadi untuk memotret, dan di situ akan ada pilihan-pilihannya. Kamu mau memindahkan tombolnya itu ke tombol yang mana? Nah, di sini akan mempermudah kamu sesuai dengan kebutuhan kamu, karena setiap fotografer pasti punya pilihan tombol-tombol yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaannya. Jadi mudah-mudahan bisa dicoba. Tapi buat teman-teman yang mungkin brandnya non Nikon, karena aku bukan pengguna kamera yang lain, aku kurang tahu menunya, teman-teman bisa cek aja langsung ke manual booknya masing-masing. Mudah-mudahan di sana ada informasi tentang memindahkan tombol-tombol tersebut. Oke, nah mudah-mudahan pembahasan kali ini bisa mencerahkan teman-teman yang mungkin baru belajar dan baru mengenal tentang metering dan juga autofocus. Buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan berikutnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah ini, dan juga yang mungkin ada pertanyaan atau ingin fotonya dibedah bisa langsung email ke martasuherman@gmail.com. So, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. So, see you in the next video. Bye!